kita bayangin ada di podcast beneran ya. Udah. 1, 2, 3. Mulai. Hai guys. Halo. Hai. Gimana tahun barunya? Apakah menyenangkan? Tidak. Ya, menyenangkan. Gitu deh. Di rumah aja sih. Ada sibuk ngapain nih? Ada kesibukan apakah kalian semua? Manda gimana, ngapain aja, Man? Kalau aku lagi senang masak sih, Brak. Mantep. Amel gimana nih, Mel? Aku lagi suka nontonin YouTube kayak ngefangirl gitu loh. Atau enggak drakoran. Drakoran YouTube via ada. hari. Iya kan? YouTube tuh emang segala ada, di mana-mana pasti. Asli, semuanya tuh Ngapain. ada. Dan yang dari tahun 10 tahun yang lalu, 11 tahun lalu tuh beran masih ada kan? Asli kayak di situnya tuh kayak 10 tahun yang lalu. Nah, itu masih ada gitu. Kalau Sarah gimana, Sarah? Sama Cio ngapain aja nih? Netflix ya. Nonton. Kalau Cio ngapain, Cio? Begini-begini aja. Kok begitu-begitu aja sih? Gimana sih? Kok 2022 nggak ada perubahan? Ya, kamu harus benar-benar mencoba sesuatu yang baru. Iya. Tahu nggak? Dengar kabarnya kemarin tuh ada yang dibully sama teman-temannya. Oh iya. Gara-gara foto yang di Facebook. Oh iya. Oh. Parah banget. Gila, digital segalanya kita Parah banget kan jejak digital tuh kan, kayak aib semua orang bisa naik kebanyakan lagi. Artis-artis, selebgram juga kayak ada skandal gitu, terus kayak netizen tuh itu Awkarin tuh asli kayak Zara Adisti, tahu kan? Bener tuh, Zara juga, dia kan banyak masalah, walaupun banyak masalahnya tuh seudah kelarnya juga pasti dibahas lagi, pasti naik lagi. Karena apa? Jejak digital itu. Gila kan? Sumpah. Gila banget sih, zaman sekarang tuh gampang banget nyari apapun itu. Yang Awkarin juga tuh, ya kan, Man? Yang Awkarin tuh gimana sih tuh? banget. Iya, kalian tahu kan videonya yang nangis-nangis itu, yang nangisin mantannya pas tahun kapan gitu, itu rame banget. Oh, yang pernah viral itu ya? Iya, itu kan udah lama banget ya, tapi videonya tuh sempat dihapus, tapi ternyata masih ada gitu. Jadi ada oknum-oknum jahil yang ngerekam, terus diupload ulang sama mereka gitu. Terus udah bertahun-tahun, tapi masih ada gitu. Jadi orang-orang juga masih bisa lihat, yang baru main sosmed tahun ini atau tahun kemarin juga masih bisa lihat gitu, bisa tahu. Yang tadinya nggak tahu tuh jadi tahu gitu. Iya, bener. Jadi orang yang taunya si Awkarin ini tuh sosok yang baik, yang panutan. Sekarang tuh kalau ngeliat video itu tuh pasti malah jadi kayak netting gitu ya. Ya, gitu kan. Malah jadi kayak, apa sih Awkarin? Kayak pandangan kita ke dia jadi jelek. Bahkan kalau misalnya udah berubah mah ya, kayak ya udah gitu ya, udah jadi lebih baik gitu. Lupakan saja masa lalunya gitu. Iya. Bener-bener ya, kayak itu video masih terus ada gitu ya sampai sekarang. Mau kita searching yang jadi kesalahan orang yang di masa lalu tuh dibawa-bawa lagi ke masa sekarang gitu loh. Karena itu jejak digital itu. Terus tahu nggak sih, gara-gara jejak digital ini juga terungkap sebuah aib, kalau bisa dibilang aib ya, tentang hubungan seseorang selebriti. Enggak seseorang, tapi beberapa selebriti yang terkuak gitu. Dimana si sahabatnya temen si cewek ini tuh jalan bareng, bahkan ya melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan sama mantannya si cewek ini. Oh iya? Ngerti nggak sih? Iya kan? Dan aku bingung banget, kok ada aja gitu, bisa ketangkep aja gitu, ketahuan aja gitu sama ada orang yang iya kan? Jadi segak jelasnya video tuh masih kelihatan gitu. Iya kan, Man? Dia yang dilihat itu jelas banget kan? Itu makanya ya sih kita benar-benar hati-hati, ya nggak sih? Ya kayak itu tuh direkam gitu loh, direkam terus tersebar di mana-mana. Gila, itu parah banget sih. Jadi yang tahu kejelekan orang itu tuh
nggak cuma 1-2 orang gitu, tapi hampir se-Indonesia tahu gitu loh. Ya karena kan di-upload-nya secara luas Iya, gitu ya. iya, Jangan pasti kita ya nyebarin di ada WA jejak itu kan bisa kayak digital. diteruskan kayak gitu kan. Di WA tuh bener-bener itu cepet paling ngeri banget sih sebenarnya. Itu berita paling ngeri hoax. asli. Kayak diteruskan berkali-kali, disebar. Pasti tuh kayak banyak grup kan, kalau kayak orang tua kan kayak main teruskan gitu. Nggak tahu itu tuh kayak apa benar beritanya kayak gitu, faktanya apa gimana. Terus kan suka beda juga kan kalau kita nonton di TV, baca di web, di artikel-artikel kayak gitu. Banyak juga sih kayak kasus-kasus lama, kasus-kasus lama ataupun kasus-kasus baru yang nyebarnya tuh cepat dan itu tuh gak gampang buat hilangnya gitu loh. Jadi kita tuh di dalam sosial media ataupun di platform manapun gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita followersnya banyak, benar-benar harus hati-hati banget sih sekarang. Asli. Kayak ngelakuin sedikit aja tuh, pasti langsung netizen berkuat-kuat. Iya. Screenshot. Ya terus kadang ada kasus baru ya, kayak kasus baru banget. Terus kayak mirip gitu sama kasus lama. Nanti dibandingin gitu. Oh iya Ternyata bener. kayak video atau cerita-cerita kasus lama tuh ada gitu, masih ada. Nah, akhirnya dibandingin dan dibahas lagi gitu. Aku mau nanya nih ya satu-satu ke kalian. Ke Cio dulu deh. Ada nggak sih kayak manfaat kayak jejak digital tuh sebenarnya ada manfaatnya juga gitu? Atau emang sangat merugikan sama sekali dan gak ada manfaatnya? Ada manfaat ada manfaatnya. Kira-kira apa manfaatnya tuh? Apa ya? Aduh, Aku aja kaku. Boleh gimana Mel menurut kamu? Habis Amel aku Jadi kayak misalkan manfaatnya tuh misalkan si kasus sebelumnya tuh belum terselesaikan dengan benar gitu, belum terrealisasikan dengan benar, terus si tersangka juga misalkan si hukumannya itu belum apa sepenuhnya harus dia dapat gitu kan, kayak misalkan kasusnya yang kopi itu yang dulu tuh yang minum kopi terus meninggal itu loh yang di kafe. Oh iya Sih. iya, Tidak. benar. Siapa tuh namanya? Jessica. Nah, Jessica kan. Jessica. Itu kan waktu kemarin-kemarin dibahas lagi kan gara-gara ada bukti yang belum ini gitu. Berarti itu kan termasuk jejak digital juga kan. Berarti orang yang menemukan si bukti yang belum tersampaikan ke pengadilan ataupun ke pihak yang berwenang gitu. Itu tuh kan berarti bermanfaat banget kan untuk pihak yang menjadi korban gitu. Berarti jejak digital seperti itu yang tersimpan yang belum terkuak gitu ya kebenarannya, itu bisa dijadikan dijadikan hukuman yang selanjutnya untuk si tersangka kan, yang mungkin si keputusan sebelumnya itu belum puas gitu kepada pihak korbannya gitu kan. Begitu sih mungkin manfaatnya. Terus kalau misalkan kerugiannya ya si tersangka tersebut misalkan ya dia jadi jelek namanya kan ya, tapi kan gara-gara perbuatannya sendiri juga kan jadi dia namanya jelek kayak gitu. Nah apalagi ya gimana Man? Ya, bagaimana? Jadi menurut aku positifnya tuh ya kurang lebih sama kayak Amel. Jadi misalkan untuk kasus hukuman gitu, misalkan ada kasus nih. Nah, kasusnya tuh kayak agak sulit untuk dipecahkan. Tapi kebetulan dulu-dulu tuh ada kasus yang sama. Nah, dari situ tuh kita kayak bisa ngeanalisis gitu loh. Kasus yang lama tuh proses peradilannya gimana gitu ya. Kita bisa kayak apa ibaratnya tuh referensi gitu loh. Terus kalau kekurangannya itu jadi misalkan ada seseorang dulu melakukan kesalahan, terus di masa depannya dia udah menjadi lebih baik, tapi kebetulan kayak kesalahan lamanya tuh apa ya ketahuan sama orang gitu, Karena keungkap digital lagi. itu. Jadi iya, jadi dicapnya tuh jadi jelek gitu. Padahal kan seseorang itu udah berubah gitu. Itu kan masa lalu gitu. Ya nggak selamanya kan orang itu bakal gitu terus kan, ada roda kehidupan juga kan, jadi mungkin orang itu kan bisa berubah pada masanya gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari akibat jejak digital itu, pasti kan kalau
jejak digital kitanya jelek, kita kurang bagus, pasti bakal dihujat abis-abisan kan. Apalagi kalau misalnya kita adalah seorang public figure atau orang yang pengikutnya banyak, ya kan. Tapi kalau buat pengalaman pribadi kalian, aku pengen nanya ke si Sarah. Sarah, pernah nggak sih kamu kayak dihujat gitu, apa atau kayak dibully, nggak dibully sih, lebih kayak diceng-cengin gitu, gara-gara jejak digital yang kamu tinggalin itu kurang bagus? Entah Ya, itu dari 1 menit foto lagi. kamu yang alay, atau misalnya kamu bikin status yang kurang bagus, pakai bahasa yang kurang pantas, kamu pernah nggak? Pernah. Pernah, parah banget ya sih, sampai dihujatnya parah banget gitu. Parah sih, parah banget itu ngehujatnya sampai bikin sakit hati, kadang sampai bikin ngedrop juga. Emang kamu waktu itu ngapain? Emang tuh kayak jejak digital apa yang kamu tinggalin? Sampai-sampai orang tuh Foto sih. Foto. Foto Emang apaan sih. tuh? Foto jadul, foto alay kali. Ada lah dulu foto-foto Ya, zaman. apa sih, kayak ya foto yang menurut mereka alay, nggak pantas buat di upload gitu. Padahal kan itu dulu ya, kayak wajar gak sih, kayak dulu alay, kayak ya udah gitu, itu kan dulu bukan sekarang. Ya kan itu bagus pada zamannya gitu loh. Gak usah diungkit-ungkit Kan hak kita lagi, juga ya. untuk memperlihatkan gitu, kalau dulu kita gini ya kita mungkin ya bangga aja gitu kan, kita pernah melewati masa-masa ini, terus sekarang kan kayak begini gitu, orang-orang Kan tuh nggak sekarang tuh berhak. udah lebih baik lagi. Aku juga pernah Ya, sih udah. kayak foto Facebook aku atau status Facebook aku tuh ternyata ketahuan gitu sama orang gitu. Kayak padahal itu udah lama banget, tahun 2014, 2013, tapi karena jejak digital itu tuh orang-orang tahu gitu. Oh, dulu tuh aku kayak gini, aku pernah bikin status kayak gini, aku Dengan pernah satu foto kayak kali klik gini. ya. Apalagi kalau kita ulang tahun kan, kayak foto-foto aib kita Aku pas masih disebar. kecil tuh kayak gini gitu bentukannya gitu. Terus ya, akibat dari orang-orang yang nyebar jejak digital kita yang emang kurang bagus dulu tuh benar-benar parah banget sih. Kayak contohnya ada Raisa. Aku sempat lihat kayak, iya, aku tuh sempat lihat ada Twitter dia yang kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Itu kayak wajar gak sih, kayak ini namanya juga manusia ya, pasti kayak pengen sambat, pengen kayak ngomong kasar lah gitu. Tapi kan itu kan udah lama banget kan. Tapi kenapa harus diungkit-ungkit lagi gitu? Ketemu Tapi lagi kebanyakan, tapi kebanyakan orang-orang ngambil itu dijadiin jokes gitu nggak sih? kayak Jadiin candaan kayak, gitu ya. benar. Ya padahal wajar lah sih kayak seorang Raisa selebritis gitu. Itu juga kan masih manusia gitu, pasti kayak pengen ngomel-ngomel apa mencurahkan berekspresi gitu, mencurahkan emosinya apa gimana. Apalagi kan itu kayak masih, itu hak kita. Apalagi itu kan udah lama banget ya, kayak Iya. iseng gitu kan kalau main sosial media. Menurut kalian gimana sih cara kita mengantisipasi gitu biar kita tuh udah kejebak sama jejak digital yang jelek ini gitu? Apakah kita harus berhati-hati dalam itu, atau kita ya kan pasti, gimana sih menurut kalian? Coba menurut Amel gimana, Mel? Menurut aku ya, kayak misalkan dari dirinya dulu nih, dari dirinya sendiri gitu. Kayak jejak digital yang kita pakai untuk mengetahui kehidupan orang lain gitu kan, itu sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan gitu. Makanya kita harus kayak berhati-hatilah, berhati-hati melakukan sesuatu gitu. Soalnya kayak misalkan kalau misalkan itu untungnya misalkan nggak ketahuan ya sama orangnya, misalkan nggak dicari tahu sama si korban yang kita cari tahu gitu ya. Sedangkan kalau kita cari tahu nih ya, misalkan ketahuan kita nih yang jadi tersangka, itu kan kitanya jadi jelek gitu ya, maksudnya orang lain ngecap kita jadi jelek, terus nggak percaya lagi sama kita gitu kan. Pokoknya kitanya jadi jelek aja di mata orang. Nah kan itu merugikan juga kan, merugikan orang lain. Misalkan kita udah tahu nih, misalkan seluk-beluknya orang itu, terus kita sebarin lah kemana-mana gitu. Sampai misalkan, kan sekarang ada fitur kayak screenshot tuh. Screenshot tuh kan
itu termasuk jejak digital kan kalau kita Parah banget sih asli. Kalau kita simpen di galeri atau kita simpen di mana gitu kan, itu kan dijadikan sebuah jejak digital juga kan, screenshot itu. Aku mau nambahin, jadi intinya kita tuh emang harus hati-hati dalam bermedia sosial. Itu takutnya juga berdampak buruk juga buat kita gitu. Kita sekarang nggak sadar mungkin ngelakuin itu buat lain gitu, kayak kita ngelakuin hal buruk itu buat orang lain. Kayak misalkan kita pernah bikin status menjelek-jelekin orang gitu. Di kemudian hari ada orang yang bahas kalau kita tuh pernah ngejelekin orang itu. Nanti kan kita jadi kecap jelek juga gitu. Jadi intinya harus bijak dalam menggunakan sosial media. Di dunia digital itu beneran harus hati-hati banget dalam bicara, dalam mau ngepost apa aja. Sebenarnya kita bebas kan mau ngepost apa aja. Asal ya dipikir dulu lah gitu. Takutnya merugikan orang lain atau bahkan nyakitin hati orang lain gitu. Karena jejak digital itu benar-benar kejam banget sih menurut aku. Bagusnya sih emang ada bagusnya, tapi kalau jahat tuh wah luar biasa jahatnya. Yang kayak kasusnya ayahnya almarhumah Vanessa Angel aja. Contoh-contoh rekam jejak digital yang nunjukin kalau misalnya ayahnya almarhumah Vanessa ini dan istri barunya atau ibu tirinya tuh emang kurang gitu dalam apa tuh namanya nge-treat Vanessa, memperlakukan itu dengan kurang baik sih menurut aku. Beneran kayak dulu kan sebelum meninggal kayak benar-benar gak ada berita ini itu gitu. Kalaupun ada kayak cuma sekeliwat doang, tapi sekarang benar-benar diubek itu. Benar-benar netizen tuh benar-benar berkoar-koar sekarang gila. Apa gak nyangka loh. Sangat. Aku udah sampai gak nyangka lihat screenshotan ini gitu loh, kayak keluar dari mulut seorang ibu walaupun ibu tiri gitu. Oh iya, aku pernah nemu juga lagi buka sosial media, itu pas banget kabar Vanessa Angel itu baru meninggal. Terus aku baca komen-komennya gitu kan. Jadi ada orang tuh kayak bilang syukurin gitu kayak gitu, soalnya dia pernah jadi pernah prostitusi online kan. Itu tuh kayak Gosipnya udah gitu, masa lalu rumornya banget. gitu. Nah, jejak kayak gitu kan itu jejak digital juga kan. Itu masa lalu dia, ya dia pernah ngelakuin itu. Tapi kenapa harus dibahas di situasi genting kayak gini gitu loh. Ini posisinya dia lagi meninggal gitu loh. Jadi, kenapa dibahas-bahas masa lalunya, kesalahannya gitu. Ya udah makanya bener. Jadi teman-teman di era digital ini tuh di mana semua orang ngepost apapun di sosial media tuh sebenarnya bagus buat hiburan, tapi kita benar-benar harus berhati-hati juga nggak sih? Iya. Jangan sampai jangan sampai merugikan kita di masa mendatang karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal Kita kayak harus bijak gimana. menggunakan sosial media. Betul. Apa kalau misalnya kita emang pengen post itu tapi itu tuh terlalu privacy ya, ditelan sendiri aja gitu, jangan disebar. Apalagi kalau bisa kita followersnya banyak atau gimana gitu. Jadi Jangan hal yang sampai sekiranya tidak perlu untuk diekspos ke sosial media itu sebaiknya jangan. benar. Jadi hal yang nggak perlu tuh kayak udah nggak usah dilakuin. Aib tuh ya keep aja untuk kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya untuk hal-hal yang baiknya bisa dimanfaatkan lah digital ini, kayak misalnya kalau misal kita dalam situasi genting ada yang mau mencuri yang mau membegal kita atau ada yang melakukan kekerasan ke kita, mending kita itu apa sih, bisa aja kan kita foto gitu orangnya, kita itu apa sih, taruh jejak digitalnya nama ini biar kita bisa lebih waspada gitu. Misalnya tuh kayak misalnya Manda, kamu tuh kena begal atau kena pukul sama pacar kamu atau sama mantan kamu namanya Bambang. Ini yang misalnya namanya Bambang, terus kamu taruh di sosial media tuh nama di Twitter misalnya tuh nama Bambang pelaku kekerasan, itu tuh bakal benar-benar kesimpan buat masa mendatang. Buat si Bambang juga pasti ternyata si Bambang mantannya Manda
orangnya kasar, suka KDRT. Akibatnya apa? Dia gak akan pernah punya pasangan yang mau sama dia. Betul. Kayak kan orang-orang tuh jadi nganggapnya dia nggak Jelek. jelek. Jadi emang ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Makanya kita juga harus bisa menggunakan teknologi zaman sekarang tuh lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi. Disaring lah gitu apa yang bagus, apa yang nggak bagus. Bambang kenapa kayak Sarah? Jadi teman-teman segitu aja dari Amel. Mana Amel? Hai. NPM kamu berapa, Mel? Ya? NPM kamu berapa, Mel? 211000209. Cio. Mana Cio? Hai. NPM kamu berapa, Cio? Cindy Okta Cia. Lihat di bawah ada. Iya. 211000197. Mana Manda? Hai, aku Manda. NPM aku 211000193. Sarah, mana Sarah? NPM aku 211000191. Oke, jadi gitu aja teman-teman, sharing-sharing kita tentang jejak digital, tentang kehidupan kita dalam bersosial media. Yang berkembang saat ini. Betul, yang benar-benar yang ada di zaman sekarang. Gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Berhati-hatilah dalam menggunakan teknologi. Betul, dan sosial media. Dadah. Makasih semuanya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.